Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Nah pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya. Tentu saja sudah hadir bersama saya narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Saya sapa dulu, selamat malam dengan Bapak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya dengan Bapak Sugiarto SPT MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Salam sehat, karena pasti yang datang ke sini sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, kita ingin berbincang-bincang, ingin mengetahui seperti apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan khususnya di Kota Palangkaraya. Apa yang menjadi strategi, kemudian tantangan dalam memenuhi ketahanan pangan khususnya di Kota Palangkaraya. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, sebelum lebih jauh lagi kita berbincang-bincang pada malam hari ini tentang ketahanan pangan dan juga bidang pertanian, saya bacakan dahulu. Gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga kebutuhan pokok bukan mustahil berkembang menjadi krisis multidimensi, kemudian dapat memicu kerawanan sosial dan ekonomi. Nah pemirsa, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi seperti apa teman-teman bekerja untuk meyakinkan pemirsa, untuk meyakinkan warga di Kota Palangkaraya bahwa ketahanan pangan kita di Kota Palangkaraya baik adanya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, kita langsung saja. Seperti tema kita pada malam hari ini Pak, tantangan mengenai ketahanan pangan, kemudian juga bidang pertanian. Nah sebelum ke situ, saya ingin mengetahui dulu, kan ada undang-undangnya nih Pak tentang ketahanan pangan nomor 18 tahun 2012. Nah, yang dimaksud di sini pengertiannya ketahanan pangan itu seperti apa, kemudian kedaulatan pangan itu seperti apa, sebelum kita berbicara ke pertanian. Jadi kita berbicara mengenai ketahanan pangan ini di Kota Palangkaraya ya. Jadi perlu kita ketahui Palangkaraya ini merupakan daerah atau wilayah konsumtif ya, bukan penghasil. Inilah salah satu titik tantangan tadi ya, tantangan mengenai ketahanan pangan. Dan ada istilah ya, ada istilah bahwa ada masyarakat atau petani sebagai tulang punggung ya, dan pengusaha lokal ya, pengusaha lokal sebagai penyambung ya, pendukung, sedangkan pemasukan atau impor adalah penyambung gitu. Kalau memang dalam hal ketahanan pangan berarti yang bergerak adalah petaninya, bahwa petani tulang punggung. Seperti kita ketahui, mungkin seperti daerah Jawa ya, bahwa tulang punggungnya adalah petani. Dia adalah penghasilnya. Jadi wajar kalau swasembada. Nah ini terkait dengan ini, kalau di Kota Palangkaraya ya, posisi kita ini adalah posisi pendukung dan penyambung. Karena apa? Sumber daya manusia tadi, bahwa untuk di Kota Palangkaraya ini yang sangat terbatas. Perlu kita ketahui bahwa untuk di Kota Palangkaraya
bahwa jumlah petani ya, jumlah petani ini Indonesia maupun di Palangkaraya itu hanya 29% ya yang memang masyarakat ya, jadi masyarakat yang memang sektor di pertanian itu sudah terbagi pertanian, peternakan ya, perkebunan ya. Nah, dari 29% ini ternyata petani kita ini ya, petani di Palangkaraya khususnya maupun di Indonesia ini itu umur rata-rata itu yang 45 tahun ke atas ya. 45 tahun ke atas ada 71%-nya ya. Sedangkan 29%-nya itu 45 tahun ke bawah kan gitu. Dan salah satu tantangan lagi di kota Palangkaraya ini rata-rata petani tadi di atas 45 tahun. Dan yang paling susah lagi jarang mahasiswa atau lulusan-lulusan SLTA pertanian ya, SMK pertanian yang mau jadi petani. Atau yang universitas juga, Pak? Sama, jadi tidak ada yang mau menjadi petani. Oke, saya potong dulu. Iya. Karena ini berbicara masalah SDM. Kalau dari teman-teman pertanian dan ketahanan pangan sendiri melihatnya karena apa, Pak? Apakah orang berpikir petani itu kotor, satu, yang kedua hasilnya suwe alias lama, tidak langsung cash flow. Betul sekali ya. Jadi rata-rata pikiran ya, pemikiran orang itu bahwa kalau sudah jadi petani pasti harus terjun ke sawah, daerah kotor, apalagi peternak, lingkungan yang kotor gitu ya. Ya, jadi makanya dari beberapa anak-anak petani ya di Indonesia itu maupun di Palangkaraya itu hanya 4% yang ada cita-cita kalau orang tuanya jadi petani saya akan melanjutkan petani gitu ya. Nah, itu karena pola masyarakat ya atau pemuda ini bahwa dia merasa bahwa seolah-olah jadi petani ini rendah sekali gitu ya. Nah, padahal ini tantangan ya. Justru tantangan inilah yang menjadi peluang di Palangkaraya gitu ya. Tahan dulu sama SDM. Pemirsa, kami akan melanjutkan lagi perbincangan pada malam hari ini, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan tema perbincangan kita malam hari ini, tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya. Masih dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan Bapak Sugianto. Kita lanjutkan, Pak. Tadi terpotong sampai dengan SDM. Nah, SDM ini kan kalau untuk Kota Palangkaraya sendiri kita tahu ada SMK-nya. Kemudian ada kampusnya, Pak, ada jurusannya. Nah, itu terus gimana, Pak? Kalau harusnya dioptimalkan kan alangkah baiknya seperti Bapak katakan tadi. Kalau melihat data Bapak, 75% 40 tahun ke atas sebagai petani nelayannya. Karena tenaganya udah beda, Pak, dengan nah, betul. Apa, Pak, untuk merubah mindset ini juga? Tadi 71% ya, 71% itu memang 45 tahun ke atas ya. Ya, itu salah satu kendala kami ya, kendala di Palangkaraya. Jadi kita juga punya namanya tempat teknologi pertanian ya, TTP, Taman Teknologi Pertanian. Dan di sana salah satunya tempat media, jadi banyak beberapa SMK ya. SMK itu semuanya praktikum ya, praktek magang ya, itu di kilometer 32 ya, TTP Banturung ya, Taman Teknologi Pertanian Banturung. Jadi saat ini juga ada 15 orang yang memang magang di sana. Ini sebagai contoh awalnya. Jadi setiap tahun ada anak-anak magang ini. Jadi ya sebatas tadi, begitu di magang ikut melaksanakan dari penanaman, pemupukan, justru sampai hasil juga ikut gitu ya. Tapi kita tanya juga,
dari 15 orang ini siapa yang ingin jadi petani? Nggak ada yang Nggak mau. ada. Satu pun yang jawabannya meragukan kan gitu. Nah, ini tantangan sekali ini ya. Jadi padahal kalau kita bisa membaca peluang ya, bisa membaca peluang bahwa di Kota Palangkaraya tadi saya sampaikan tadi bahwa rata-rata di sini bukan tulang punggungnya yang bergerak, tapi pendukung dan penyambung. Jadi para pengusaha-pengusaha lokal dengan yang pemasukan tadi yang memang banyak bergerak, banyak potensi di sini ya. Permintaan dan juga yang ada nih loh di sana ada peluang, ada permintaan kemudian ada peluang, Pak. Iya, jadi seperti kita contoh ya, karena sebenarnya berbicara pangan ini sebenarnya artinya luas ya, bukan terbatas ya, bukan terbatas pada pangan padi, jagung, kedelai, memang itu pangan ya, tapi itu secara nabati. Kalau hewani kan ada juga ya, ternak sapi, kita semuanya mendatangkan dari luar masih ya, ternak sapi, ayam, masih dari luar. Nah ini sebenarnya tantangan sekali, justru menjadi peluang ya, karena kawan-kawan kami juga memang ada salah satunya ya pemuda tani ya. Jadi memang kemarin ada kita pertemuan kelompok itu ada pemuda tani, kelompok-kelompok tani itu ya. Memang kita harapkan ya, kita berikan semangatnya untuk berwirausaha gitu ya, berwirausaha. Jadi jangan begitu lulus dari kuliah paling nggak mempunyai usaha ya. Jadi mempunyai usaha. Nah, usaha ini kalau berwirausaha ya mari kita bersama-sama. Sebagai contoh ya, ini sebentar lagi ini kan musim Idul Adha ya. Nah, Idul Adha. Kebutuhan sapi untuk Idul Adha di Kota Palangkaraya ya, sapi itu rata-rata dalam sekali periode untuk Idul Adha itu paling tidak sudah 1000-an ekor dipotong itu dalam sehari 2 hari itu ya. Nah, kambing itu bisa sampai 400-500 ekor ya yang dipotong ya. Nah, sedangkan dari mana kita mendapatkan ya? Jadi beberapa hal sudah kita sampaikan juga setiap ada pertemuan-pertemuan bahwa ini salah satu peluang ya, peluang usaha tadi ya. Karena dengan sistem penggemukan misalnya, penggemukan ternak sapi dari ini misalnya bulan Juni Idul Adha, sekarang udah April, tinggal 2 bulan. Ini rata-rata sudah Januari, Februari, ini sudah banyak pemuda-pemuda yang memang mengumpulkan ternak ya untuk digemukkan selama 4-5 bulan. Nah, itu. Karena harganya kan, Pak? Ya itu walaupun setahun sekali, tapi peluangnya luar biasa. Karena harga ternak ya, saya ini sebagai contoh ternak sapi aja yang nyata di Palangkaraya ya. Saat ini ternak sapi ya dengan berat badannya misalnya 250 kilo ya. Nah, saat ini paling harganya sekitar 13-14 juta. Nah, nanti begitu penggemukan selama 3-4 bulan ya, begitu nanti pas hewan kurban itu harganya paling lumayan, bisa sampai 20-an juta kan gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi 14 ke 20 udah 6 juta per ekor. Kalau hanya 10 sampai 20 ekor, wah luar biasa kan gitu ya. Ini dari mana, Pak? Kalau khusus untuk ternak? Untuk ternak ya, untuk ternak ini, untuk ternak sapi kita masih datangkan dari Sulawesi, dari Jawa Timur ya, dari Kalimantan Selatan ya. Hampir 90% masih dari sana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di Kota Palangkaraya. Bicara daging, belum lagi kita bicara masalah padi, kemudian cabai. Ini kan kemarin teman-teman dinas juga sibuk kayaknya, Pak. Iya betul, ya. Sama cabai. Iya betul. Menekan inflasi juga. Iya. Ceritanya seperti apa, Pak? Jadi gini, jadi kita itu harus mulai bergerak, memberikan motivasi kepada masyarakat ya, bahwa ternyata kebutuhan cabai di Palangkaraya masih sebagian besar dari luar juga. Ya. Terus salah satu ini program pengendalian inflasi tadi Pak, ya penanaman serentak itu tujuannya tadi ya supaya memberikan motivasi kepada masyarakat, termasuk PNS nih, karena kemarin penanaman serentak ya yang langsung dipimpin oleh Ibu PJ Wali Kota ya. Nah itu langsung kita bagikan bibit lombok ya, lombok, tomat sama terong kemarin ya kepada instansi-instansi, kantor-kantor, masyarakat ya,
Nah, kepada masyarakat untuk bibit Lombok kemarin ada 2000 polybag, ada terong kemarin 700 polybag ya. Dan sekarang juga masih ada di kantor tuh untuk bibit terong. Kalau ada yang berminat ya silahkan datang ke Dinas Pertanian Kota Palangkaraya. Ini kan kita mulai gebrakan awal. Kalau kita tidak mulai kan tidak akan jalan. Betul ya. Masih mengharapkan teman-teman dari petani, kemudian dari nelayan. Karena kan biasanya berdampingan di petani nelayan, baik itu misalnya kolam tambak atau apapun lah itu. Nah, untuk mensosialisasikan ini, untuk memberikan mereka pengetahuan seperti apa Pak, sehingga tidak hanya bersifat seremoni. Iya, jadi gini, ini yang kemarin program itu ya, program karena pengendalian inflasi supaya jangan sampai harga cabai melambung, yang nikmati malah justru dari luar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau harga itu misalnya sekarang harga di tingkat petani misalnya ada 50.000 gitu ya. Kalau misalnya ternyata di pasar menjadi 70.000, walaupun harga itu lumayan, tapi yang menikmati adalah masyarakat Kota Palangkaraya. Nah, sementara ini harga melambung datangkan dari Jawa ya, dari luar, justru malah para broker-broker ini yang menikmati, bukan masyarakat kita kan gitu. Nah, itu salah satu kita memberikan motivasi mereka gitu ya. Dan kita juga ada salah satunya perpanjangan tangan. Kita ada 16 penyuluh pertanian ya. Setiap kelurahan-kelurahan itu ada, dan rutin juga dilaksanakan pertemuan-pertemuan kelompok tani. Itulah salah satu memberikan motivasi kepada masyarakat ya, khususnya petani untuk ini loh, kalau menanam cabai hasilnya seperti ini loh ya, itu. Jadi selama ini kan yang untuk Kota Palangkaraya sendiri yang dikenal sebagai daerah pertanian khususnya transmigrasi ya Pak. Itu kan daerah Kalampangan ya, kemudian Rampung, kemudian Sembangga, kemudian Tangkiling yang setahu saya, kemudian beberapa daerah lagi seperti kemarin di Bengaris itu sudah rutin untuk semangka. Nah, pertanyaan berikutnya itu Pak, kan tidak semua nih nyebar di seluruh kecamatan. Yang menjadi kendala itu apa sih Pak? Apakah tanah kita karena gambutnya tinggi, kemudian tadi memang SDM sudah disebutkan. Apakah juga perubahan iklim atau ketidaktahuan petani kita Pak untuk misalnya menanam, untuk yang teknologi lebih oke lagi. Seperti apa Pak untuk Palangkaraya sendiri? Ya, jadi sebenarnya untuk Kota Palangkaraya ini sebenarnya penghasilnya adalah komoditasnya hortikultura ya, bukan pangan ya, hortikultura yang paling banyak sampai saat ini. Jadi hortikultura termasuk di situ ya, ada cabai, tomat ya, di situ ada buah, semuanya hortikultura yang paling menonjol, khususnya di daerah Kalampangan ya. Daerah Kalampangan itu penghasil hortikultura ya. Kalau pangan ya jagung di sana ya gitu ya. Nah, begitu beberapa tahun terakhir ini saya perhatikan memang tidak ada ya menanam padi itu ya lebih dari 1 hektar gitu ya, maksimal kemarin sempat 1,5 hektar. Nah ini salah satu program dari wali kota ya, PJ wali kota ini kami ditargetkan ini tahun 2024 minimal 100 hektar. Nah itu, nah jadi ini ya dari 1 hektar menjadi 100 hektar ya itu. Jadi ya ini tantangan tadi. Nah kami sebagai kepala dinas pertanian harus siap kan gitu. Nah ini untuk tahun ini sampai mungkin Januari sampai ini Juni sudah kami targetkan ada 30 hektar. Oke Pak, sebentar, ditahan di 30 hektar. Saya lagi berpikir ini Pak, mereka sedangkan tadi Bapak mengatakan SDM kita ini kurang Pak. Yang tertarik untuk pertanian itu juga sangat minim. Ini 1 hektar menjadi 100 hektar ditargetkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Strategi apa yang dilakukan oleh teman-teman? Kalau saya sempat duluan nih Pak. Jadi gini, kita ngikuti program-program pusat, apalagi gebrakan Pak Menteri kan luar biasa ini. Pak Menteri Pertanian yang baru Pak Amran ini ya, luar biasa. Ya salah satunya kita ada ya ekstensifikasi ya, jadi lahan sawah. Nah ada program yang baru yaitu dari perkebunan ini kerjasama dengan pertanian, yaitu perluasan areal tanam. Jadi menanam padi di sela-sela tanaman sawit atau hortikultura lainnya. Tumpang sari. Jadi justru itu sangat antusias sekali. Ini kami sudah
melakukan identifikasi ke kelompok-kelompok tani, terutama daerah Rakumpit ya. Daerah Rakumpit ini sampai saat ini udah ada 134 hektar yang siap untuk ditanam gitu ya. Nah, kenapa sekarang menanam padi gogo tapi di sela-sela atau tumpang sari dengan sawit ya? Jadi ternyata beda sekali ya. Kalau sawah itu luar biasa prosesnya ya, dari pengolahan lahannya harus dalam keadaan air tergenangan gitu. Nah, tapi dengan sistem padi gogo ini ternyata hanya sistem begitu dibuka ya, dibuka di sini sawit-sawit, yang penting jangan sampai menutupi ya, karena padi kan butuh cahaya juga. Nah, nanti sistem pertaniannya model seperti zaman dulu ya, model tugal itu. Nah, kalau padi gogo ini kan mungkin anggap aja 6 bulan ya. Nah, ternyata lebih mudah, jadi cukup dibersihkan rumput, nanti ditanami padi. Nah, lebih efisien lagi. Nah, kelihatan ini baru teorinya ya ini. Tapi ini sudah kita mulai coba. Yang jelas kalau untuk padi sawah sudah kita persiapkan ya. Tapi kalau untuk padi gogo ini kita sudah lapangan, mudah-mudahan nanti Juli, Juni, Agustus ini, karena rencana kita tanam padi gogo nanti untuk Oktober Maret. Kalau ini kan April September ini kita padi sawah yang kita sekarang ada 30, dan sampai bulan April kemarin ini sudah ada 5 hektar yang tertanam, dan bulan Mei ini nanti sekitar 10-an ya. Nah, nanti Juni itu paling enggak sudah 15 hektar, mungkin 30 bisa terpenuhi ini sampai Juni nanti. Kalau padi sawah itu di daerah Tegal, Pak. Yang Tegal nanti ini sementara ini daerah Rakumpit semuanya ya. Sudah kebetulan tadi sudah kita sampai ke sana, kita drone lokasinya sudah semuanya. Nah, kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, secara teknisnya seperti apa? Alsintannya seperti apa? Kemudian penggunaan teknologinya, kembali lagi ke SDM-nya. Banyaknya itu loh Pak, dari mana tenaga kita? Gitu. Jadi kalau mahasiswa diturunkan, seperti apa? Sekarang kan sudah banyak mekanisasi ya, seperti kemarin kan kami begitu Bu PJ memimpin kemarin ya, tanam bersama, itu kan kita langsung pengenalan sistem inovasi ya. Jadi cukup 1 orang ya dengan transplanter kemarin, dengan menanam hitungan 1 jam sudah nggak nyampe 1 hektar, sudah 1 jam selesai kan gitu. Itu untuk padi sawah ya, itu sawah. Nah, tapi kalau untuk padi gogo ini nanti mungkin masih manual ya, karena ini baru uji coba, ini rencana mau uji coba gitu. Pasti nanti kalau sudah berjalan pasti ada inovasi baru, pasti itu ada ya. Setahu saya, kalau dari yang saya baca referensi, kalau untuk daerah sawit ini Pak, hamanya kan lumayan Pak. Ularnya gede-gede Pak. Nah, di situ ditanami padi, kemudian itu rimbun. Nggak kebayang Pak, saya jadi petani di daerah sawit. Nah, seperti apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan kan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi bukan daerah sawit yang memang rimbun, karena padi kan butuh cahaya. Jadi untuk sawit-sawit yang umur di bawah 2 tahun atau 1 tahun kan masih jauh-jauh itu ya. Nah, itu tengah nanti dibersihkan baru ditanami padi. Jadi bukan enggak. Jadi justru bukan. Jadi ini tadi dari 134 hektar justru yang ada di daerah sawit itu paling hanya sekitar 60-an hektar aja. Yang sisanya itu ada langsung dengan ada buah jeruk, ada buah mangga, jadi di sela-sela itu semuanya gitu. Nah, itu berarti hampir sama dengan yang di food estate itu ya Pak ya? Iya, Tumpang Sari. Kemudian Pak, untuk tenaga penyuluh, tadi kan Bapak mengatakan kita juga masih butuh lah untuk penyuluhan ke para petani. Kembali Pak, merubah mindset para petani, kemudian anak muda ini supaya mau Pak. Memang semuanya itu harus ada contoh ya, contoh dan hasilnya. Karena masyarakat kita kan sifatnya sifat meniru ya. Jadi kalau orang menanam cabai, begitu orang menanam, masyarakat ini bisa menanam ya. Suatu kakak menanam, dia bisa beli motor, bisa beli mobil, semuanya akan ikut-ikutan. Itulah tipe ciri khas di sini ini. Jadi kita harus bisa kan memberikan contoh itu ya. Ya itu. Jadi kalau orang mau
punya penggemukan sapi misalnya. Ternyata dengan Delok, melihat contoh ini, wah orang itu kok begitu memelihara kok bisa ekonominya luar biasa. Pasti banyak yang meniru kan gitu ya. Seperti memelihara ayam pedaging, begitu berhasil. Nah, orang melihatnya hasil tadi gitu ya. Kalau udah melihat hasil pasti akan cepat ditiru kan gitu ya. Kalau tadi Bapak berbicara ini kan tantangan Pak, kemudian dari tantangan itu menghasilkan peluang. Kalau Iya. untuk Kota Palangkaraya sendiri Pak, dari segi pertanian, kemudian peternakan, masuk juga di sini perikanan, berarti kan itu peluangnya sangat besar Pak. Luar biasa, makanya saya berusaha untuk mengombinasikan itu ya, mengolah kolaborasi itu di sini kan seperti pertanian terpadu tadi. Maka sekarang ada kalau tanaman pangan dan hortikultura dulu kan berdiri sendiri aja tanaman pangan hortikultura. Nah sekarang karena perkebunan ada sawit, kerjasamalah sawit dengan tanaman pangan ya. Nah saat ini sudah ada juga sawit dengan sapi. Jadi limbah meninggalkan ego sektoralnya itu seperti apa Pak? Nah ini PR lama kami kan itu ya, PR lama gitu. Biasanya kadang-kadang memang saling menonjolkan sendiri ya. Jadi saling menonjolkan, saya misalnya di pertanian, oh tanaman saya yang saya utamakan, saya peternakan, saya munculkan peternakan yang ada. Nah jadi di dinas kami sudah kami wanti-wanti itu, jangan kita bilang bidang, kita bilangnya adalah dinas pertanian. Apapun yang muncul di situ itulah hasil kolaborasi kan gitu. Ya itu. Jadi sekarang ini kita menanam padi di lahan sawit yang masih umur muda. Kita nggak usah melihat itu, oh itu milik pertanian, punya perkebunan. Tidak, itu punya pertanian ya, punya pemerintah Kota Palangkaraya. Kalau orang berpandangan ya positive thinking di sana, ya hasilnya pasti hasilnya ada gitu ya. Jadi kalau udah ego sektoral ini merubah ini memang paling berat ini ya. Ya. Ego sektoral. Iya. Kemudian strategi berikutnya apa yang dilakukan oleh teman-teman? Iya. Ini bisa ini sejalan. Iya. Jadi tadi kita saling kolaborasi tadi. Karena sudah mindset kita sudah dididik oleh pimpinan. Jadi PJ Wali Kota ini sudah mewanti-wanti. Kita berbicara adalah pemerintah kota. Kita kolaborasi. Kita bekerja tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Makanya sekarang kalau ada pertanian yang kita apa teknis mereka stakeholder yang lain apa yang bisa didukung untuk memajukan pertanian ya. Seperti kita contoh yang kemarin ya, ada korban banjir ya. Kalau dulu misalnya bukannya dulu ya, yang banjir itu siapa bidang siapa? Ya BPBD ya misalnya Satpol PP jalan sendiri. Sekarang enggak, semua kepala SPD ikut rame-rame untuk keroyokan kan tuh. Nah ini saya terapkan juga di teknis kami itu di pertanian ini. Nah mudah-mudahan bisa ya dekat bimbingan Ibu PJ Wali Kota, mudah-mudahan bisa berlaksana gitu tadi ya. Tadi dari teman-teman ini Pak, pertama tadi kan untuk yang lahan tanam padi tumpang sari, kemudian percobaan teman-teman juga menanam cabai untuk mencegah inflasi. Apa lagi Pak? Dan dimunculkan untuk ke depan ini inovasi apa lagi? Ya, yang jelas ini kan yang muncul kan kita gerakan menanam bersama Bu PJ sudah Wali Kota sudah kita laksanakan ya. Itu selalu ada beberapa program kita. Ya, pertanian kan banyak termasuk itu dari hulunya kan gitu, dari hulu ya kita sudah menyiapkan produksi harus kita siapkan. Dan nanti sampai hilirnya ya kita siapkan kan gitu ya. Jadi hulu sampai hilir semuanya ya, sampai ke hasilnya ya. Ya seperti kalau sekarang masyarakat di Kota Palangkaraya ya. Nah, Kota Palangkaraya apalagi sekarang wajib misalnya sertifikasi halal kan gitu ya. Kalau sertifikasi halal, nah misalnya yang berbahan baku daging, kan nanti dicari hulunya siapa ya? Hulunya kan pasti penghasilnya kan di rumah potong hewan kan gitu. Nah, setelah rumah potong hewan, akhirnya kan ke penghasil daging ke pasar. Nah, pasar lagi oleh di UMKM. Nah, kalau nanti diperiksa dari UMKM,
Dari mana dapat daging? Pasar. Pasar dari mana? Dari rumah potong hewan. Berarti kan halalnya ujungnya harus sudah ada gitu kan gitu. Berarti teman-teman menjamin bahwa rantai pasok itu sama-sama bergerak. Sama-sama semuanya hulu hilir semua harus bergerak itu. Kemudian bagaimana teman-teman dari dinas ini sendiri untuk menjaga Pak stabilitas harga? Kan kita tahu beberapa kali ada pasar penyeimbang, tetapi apakah hanya berhenti sampai di pasar penyeimbang harga segini kemudian besok stop lagi? Nah itu untuk menjamin ke masyarakat itu kan? Iya, ini salah satunya itu stabilitas ya pasokan ya, menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Palangkaraya. Nah, itu efektif sekali. Jadi sebagai contoh sekarang kan program Ibu PJ Wali Kota kemarin salah satu untuk pengendalian inflasi ya. Nah, salah satunya gerakan menanam sudah kita laksanakan. Habis itu untuk mendukung ya pasar murah, kita kerjasama dengan Perindakop ya, Perindustrian Perdagangan Kota Palangkaraya. Kami juga ada gerakan pangan murah ya, gerakan murah. Terus kita kolaborasinya, kan kolaborasi juga ini ya, Perindakop, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, ini kan ada kolaborasi di pasar penyeimbang. Nah, menyiapkan bahan-bahan pokok, bahan pangan ada di sana dengan harga di bawah standar pasar kan gitu. Nah ini efektif sekali karena dengan adanya pasar penyeimbang ini, namanya pasar penyeimbang ya, sebagai pembanding supaya pasar ini tidak terlalu tinggi, dengan ini tinggi ada penyeimbangnya, loh ini loh sebenarnya harga yang aslinya seperti ini. Tapi gitu. Tidak insidentil ya, nah ini sekarang tidak insidentil Pak. Ya. Pak. Ya, memang ada dilaksanakan terus. Jadi kalau pasar penyeimbang ini dilaksanakan kan dalam seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dengan Sabtu. Kita juga Dinas Pertanian juga ada pasar tani. Nah, pasar tani malah setiap hari Jumat di halaman Dinas Pertanian Kota Palangkaraya. Jadi kita setiap hari Jumat itu di depan halaman kantor Dinas Pertanian kita siapkan pasar tani. Nah ini salah satunya untuk menampung ya, kalau ada kelompok-kelompok tani, ada kelompok wanita tani ya, misalnya ada punya tanaman lombok nggak bisa dijual, bawa ke dinas itu, ada pasar tani itu pasti laku dan harganya memang masih segar dan memang fresh semuanya kan gitu ya. Kalau ini cuma istilah kata kita bilang intermezzo aja Pak. Petani dapat harga dari petani, harga anggap aja misalnya tadi Bapak bilang cabai 50.000 1 kilo dari petani loh Pak. Iya. Kemudian sampai ke pasar itu kan harganya sudah beda jauh sekali Pak. Iya. Tapi kalau kita pikir yang diuntungkan kan si agen ini, si pengambil ini Pak, dengan transport sekian itu kan sudah menjadi rahasia di lapangan. Yang namanya bensinnya lah, kemudian untuk menuju ke sana, sehingga dari segi petani juga sudah mereka mengeluarkan modal banyak, sehingga bibit, perawatan dan lain sebagainya. Tetapi yang dalam tanda kutip diuntungkan saya mengatakan agen aja lah, broker ya. Iya betul. Dan itu seperti apa supaya dari teman-teman ini bisa mengendalikan harga, kan total aja terlalu tinggi lah, gitu kan. Nah itu seperti apa Pak? Sebenarnya secara logika ya, kita buka pasar tani itu sebenarnya kan untuk memutus rantai tadi ya. Jadi kalau dari petani diambil oleh broker, misalnya petani itu 50.000 atau misalnya tomat 25.000 di petani, begitu masuk ke broker jadi 35, kan sudah ada 10.000 selisih ya. Memang broker ini untung tapi resiko juga besar. Kalau misalnya tomat ini sampai jalan busuk ya resikonya kan gitu. Nah itu sudah jadi 35 kan gitu. Nah coba kalau di pasar tani, kalau misalnya ada lombok harga dari tingkat petani 50.000, ya dia penjual sesuai itu 50.000. Nah kalau ke pasar dia akan lewat broker tadi dinaikkan gitu. Ya makanya sudah saya perhatikan kemarin kenapa kok ada selisih di mana kan gitu ya. Nah selisihnya ternyata kalau lombok ini ternyata memang ada selisih sampai 20-30 ribu setelah di pasar. Tapi itu memang resikonya juga besar broker ini ya. Kalau brokernya enak begitu dapat langsung store enak ya. Tapi ini nanti menjual ini kalau tidak laku ya, itu memang resikonya di sana gitu. Maka kita upayakan bagaimana bisa memutus rantai ya, memutus rantai ini kan gitu. Jadi seperti ayam pedaging ya. Ayam pedaging
kita perhatikan coba di pasar besar mungkin ya, ada di pasar Kahayan, ada juga di pasar Penyeimbang ya, ada juga di pasar di warung-warung sekarang ada. Kaget juga, Pak. Pasar kaget itu kenapa lebih murah misalnya di warung-warung sekarang ada lebih murah karena tadi ada begitu dari pihak yang pemilik kandang ini ya, pemilik kandang begitu dia potong sendiri, dijual sendiri langsung dijual oleh pedagang ini ya, kan itu berarti kan rantainya hanya satu aja kan gitu. Nah ada juga ini dari Banjar atau ini dari pengusaha kan gitu, begitu dimasukkan ke orang pengepul dulu atau broker lagi tambah untung lagi masuk ke lapak, nah berarti harganya sudah 2 kali kan gitu, makanya ada selisih sampai 2.000, 3.000, 4.000, nah itu. Jadi upayanya kita sebenarnya itu bagaimana bisa dari lapang langsung bisa hasil kan gitu. Kalau teman-teman dari dinas ini sendiri Pak, apakah ikut mengawasi? Contoh kita ambil misalnya pasar malam di pasar besar, untuk kemudian stabilitas harga sehingga tidak terlampau tinggi, apakah sampai bergerak sampai ke situ juga Pak? Ya, jadi kita ada di ketahanan pangan itu yang memang untuk enumerator ya, selalu mencari mendata harga itu ada. Nah, jadi misalnya harga standarnya misalnya ayam pedaging itu standarnya 40.000 misalnya break even point di pasar 40.000 misalnya kan gitu. Nah itu kita ada pendataan. Nah kalau nanti terjadi misalnya loh kok sampai 45.000 kan gitu, nah segera kita intervensi di sana. Nah intervensinya bagaimana, kenapa itu bisa sampai 45, kita cek lagi ya, kita cek lagi apakah memang dia itu melewati broker, apakah itu datang dari luar atau gimana kan gitu. Nah, ya, mungkin lapaknya operasionalnya lebih mahal kan gitu. Nah, makanya kita berusaha bagaimana supaya kita intervensi ya pasar Penyeimbang tadi, di sana 45, kita jual misalnya 40. Nah, supaya masyarakat yang dilakukan teman-teman ini untuk menggencarkan masyarakat tahu ada pasar Penyeimbang itu seperti apa Pak? Iya, jadi ini sudah kita yang sekarang kan sudah zamannya media sosial ini Mbak ya, sudah media sosial, terus ada media cetak elektronik kan semuanya ada, IG sudah ada juga, apalagi Pemko kan ada IG-nya Pemko ada ya, jadi dinas juga ada, WA group ada, jadi pokoknya kalau sudah itu sebenarnya nggak jadi masalah untuk promosinya, untuk begitu. Sebagai contoh misalnya kemarin di Kereng Penggira ya Pak, Kereng Penggira kita buat ada gerakan pangan murah ya. Kita tulis di situ harga beras SPHP 56.000 ya. Terus harga bawang putih misalkan di situ ada 30.000. Harga telur ya satu tabaknya 56.000 gitu ya. Nah, orang begitu melihat, loh di pasar 60, di sini 58. Begitu kita share ke grup ya. Nah, ternyata ini ternyata dari grup ini ada keluarga-keluarga yang lurah, ada keluarga RT, masukkan grup lagi, luar biasa. Jadi dalam hitungan belum 1 jam itu begitu kita buka habis ya gitu. Nah, ternyata inilah efektif sekali gitu ya. Walaupun jadi tetap teman-teman juga melakukan strategi atau sistem yang konvensional ya, spanduk tetap ada ya, pemberitahuan ada semuanya. Nah itulah strategi kita laksanakan ya untuk itu ya. Oke, ini kan Pak kita sudah ngelihatlah di mana-mana di media massa, di mana kemudian program dari pemerintah pusat juga, provinsi juga, supaya kita berdaulat pangan Pak. Nah, saya kembali lagi ke awal yang dikatakan berdaulat pangan itu seperti apa, kemudian yang dinamakan orang cukup pangan itu apakah outcome yang bisa dilihat dari kecukupan gizinya? Iya, jadi tadi kan ketahanan pangan itu sebenarnya ya yang jelas berimbang ya, berimbang, bergizi ya, aman ya, segar. Jadi produk pangan yang jelaskan itu, yang jelaskan aman dan apalagi sekarang harus halal tadi ya, sertifikat halal. Jadi ada istilahnya asuh tadi ya. Jadi kita wujudnya pangan yang asuh. Jadi asuh itu aman, sehat,
utuh dan halal tadi ya. Okay. Aman, jadi aman bahwa itu benar-benar dari memang benar-benar yang dipotong secara sesuai syariah, itu bahwa memang tidak terjangkit dengan bakteri atau apapun ya, sehat tadi bahwa memang sehat. Nah, daging itu benar-benar tidak tercemar gitu kan, tidak tercemar. Nah, habis itu utuh ini maksudnya tidak ada campuran. Ya, kita memang daging sapi ya daging sapi, jangan daging sapi campur kalau daging kerbau, jangan ya, itu utuh tadi kan. Yang terakhir adalah halal tadi ya, halal itu ya dilaksanakan secara syariah Islam. Berarti teman-teman juga tetap yang namanya mengedepankan perlindungan konsumen. Iya, perlindungan konsumen sudah diatur dalam undang-undang tadi ya, nomor 2 tahun 2012 tadi sudah diatur gitu ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan teman-teman juga untuk mensosialisasikan supaya gerakan ketahanan pangan, kemudian pangan mandiri, kemudian bercocok tanam ini bisa sampai ke masyarakat Pak? Iya, jadi dan orang tertarik ya, wis lah aku nanam berapa polybag, aku nanam terong, mau nancep-nancepin ubi, singkong, nah seperti apa Pak? Jadi salah satunya, salah satunya tadi kita berupaya ya, kita selalu sosialisasi, manfaatkan pekarangan yang ada, itu ya, pekarangan yang ada. Jadi kita sosialisasi tidak langsung ke masyarakat, kantor-kantor juga kita uji coba. Makanya kantor-kantor itu dulu belakang-belakang ada tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman cabai, tanaman tomat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menanam cabai aja kalau hanya 5 batang di rumah untuk kebutuhan rumah itu cukup gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau sudah ada itu mau cabai di pasar mahal ya, karena sudah ya, apalagi sudah penggemar cabai itu ya, kalau penggemar cabai itu. Kalau sudah ada tanaman di rumah aman gitu ya, karena mudah juga tanaman cabai itu kan, begitu tanam polybag juga nanti hasilnya dibiarkan aja ya itu tumbuh itu. Pak, dari dinas ini sendiri adakah masuk misalnya mensosialisasikan pertanian ketahanan pangan itu tadi ke kelurahan, kemudian ke RT proyek tenaga penyuluh, kalau misalnya dalam tanda kutip mohon maaf Pak, nggak cuma nyuruh tok gitu loh. Gini loh caranya, peliharanya itu seperti apa Pak? Makanya ini kami di kantor kan sekarang ada. Jadi di situ kan ada padi di belakang kantor, ada tanaman cabai, ada tanaman terong, tomat, jagung, komplit di kantor. Ini salah satunya. Jadi sebagai demplot dan sarana informasi dan penyuluhan. Jadi kalau di belakang kantor tuh padinya bisa menguning, bisa panen, lomboknya buahnya banyak. Sebenarnya kita nggak usah cerita teriak-teriak. Orang datang dengan melihat pasti akan bertanya, kenapa bisa seperti ini? Kita tinggal menjelaskan. Karena apa, Mbak ya? Kalau kita menceritakan ini hasilnya seperti ini, tanaman seperti ini, kalau nggak ada bukti, tadi dari depan saya bilang, kalau nggak ada bukti itu memang susah. Jadi sekarang kayak kemarin itu ada cabai banyak, jadi masyarakat juga melihat ya itu. Nah, dengan kalau orang semuanya masyarakat itu serentak bersama ya, kedaulatan pangannya bisa tercapai Mbak gitu kan gitu ya. Ya berdaulat bisa gitu ya. Itu asalnya semuanya memang kompak kan gitu ya. Dan semuanya menikmati gitu. Karena kadang-kadang ya kepedulian tadi, ada tanah lahan kosong itu sebenarnya pekarangan sedikit pun sudah harus ditanami, karena kita juga PKK kerjasama juga gitu ya. PKK sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan di kelurahan-kelurahan, sudah ada namanya pemanfaatan pekarangan, ada contoh contoh sampel-sampel untuk pekarangan itu ya, pemanfaat pekarangan yang baik gitu ya. Nah itu tonggone sing nanam tetangga sebelah Pak yang manen. Manen ya. Iya betul. Jadi supaya bergerak bersama. Biasanya kan kami seperti itu di sebelah kok cabenya gemuk-gemuk segar tak jauh. Iya. Repot-repot lah. Yang berubah seperti ini kan iya. Iya. Kemudian Pak, saya mau nanya juga, kita ini kan lahan gambut Pak. Iya. Asamannya tinggi itu jelas. Kemudian kita harus membutuhkan, kalau pertanian kan setahu saya kan kapur. Iya. Belum lagi kayak contoh di food estate kan harus mencuci tanah. Nah untuk pertanian di Kota Palangkaraya ini Pak, lahan gambut loh Pak ini Pak. Iya. Nah itu seperti
apa, Pak? Iya, jadi petani Kota Palangkaraya. Bahkan di belakang kantor kan tanahnya gambut nih, Pak. Ya. Itu baru sekali olah, maksudnya baru penanaman padi perdana kemarin, itu hasilnya bisa panen bagus. Nah, ini Lombok juga hasilnya bisa panen bagus ya. Nah, ini sebenarnya semuanya itu ada kalau ada tanah itu pada ada solusinya pasti ada ya gitu. Jadi tetap kalau karena itu tanahnya masam, proses pengapuran harus ada. Yang jelas kita juga memanfaatkan pupuk organik ya. Pupuk organik, kotoran sapi, kotoran ayam ya, itu salah satu itu yang sangat terpenting itu ya. Karena organik ini, pupuk organik ini yang memang kebutuhan kan, kalau per hektar misalnya harus 40 ton ya, kita tinggal menghitung kebutuhan 40 ton itu sudah mulai bagus ya, karena salah satu fungsi tadi ya, pupuk organik tadi bisa mengikat unsur hara di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah kan gitu. Yang pasir misalnya tanah pasir atau tanah gambut, begitu ada dengan pupuk organik ternyata kan bisa porositasnya nggak langsung begitu disiram tidak habis kan gitu. Saya penasaran, Pak. Yeah. Karena di Kota Palangkaraya ini kan banyak dulu, Pak, bekas-bekas galian C. Iya. Itu kan karena Bapak tadi ngomong pasir nih, Mas. Iya. Itu kan pasir itu kan masih banyak. Apakah tempat seperti itu bisa direklamasi, Pak? Iya, jadi sebenarnya semuanya itu tergantung. Iya. Kalau memang kalau untuk pasir murni ya, tanah porositasnya tinggi ya, memang kalau kita bandingkan ya dengan tanah gambut malah enak mengolah di tanah gambut itu ya. Karena kalau tanah pasir ini ya itu hanya untuk tanaman padi aja masih susah. Ya. Tapi hortikultura juga lebih bagus gitu, karena dia kan umurnya umur pendek gitu ya. Umur pendek gitu kan, jadi masih ada harapan sebenarnya ya, reklamasi sebenarnya bisa gitu. Tapi tadi berbicara tadi SDM tadi siap enggak gitu. Karena sebenarnya tanah apapun bisa ditanami kan gitu. Ya ternyata ya ketika lihat kayak di Kalampangan itu kan tanah gambut, tapi ternyata sekarang kan subur semuanya ya. Nah tanah kita belakang kantor itu kan kemarin gambut nggak bisa diapa-apakan. Nah sekarang begitu kita pelihara dengan baik ya, kita olah, ternyata lebih bagus gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya PR-nya berat ya, gambut itu, karena dari beberapa kelompok-kelompok tani itu mencoba, jarang yang bisa langsung berhasil gitu ya. Tapi ya semuanya kalau sudah kita ada perlakuan yang benar, semuanya yang benar pasti akan menghasilkan kan gitu. Atau sekarang masih zamannya teknologi, pemanfaatan teknologi, kemudian ada inovasi, iya. Segala sesuatunya bisa. Bisa, semuanya bisa, tadi. iya. Karena kan kalau kita lihat di Kota Palangkaraya sendiri kan bekas galian itu sangat banyak. Banyak, iya. Kalau kita ke arah Tangkiling, kenapa di sisi sebelah kiri Wursang, bekas bolongan-bolongan. Nah, kalau misalnya dari teman-teman misalnya bisa menggerakkan, kemudian kita bisa olah itu kan tidak mustahil ya, Pak? Iya, hanya nanti itu belum dihitung antara ini break-even point-nya di mana kan gitu ya. Kalau dengan tanah pasir yang baru ya, itu ada tanah pasir murni ya, kita dengan menanam lombok di situ mungkin cost-nya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan memang yang tanah sudah jadi kan gitu ya. Jadi atau mungkin teman-teman punya tanaman khusus Pak untuk yang di daerah seperti itu. Iya, jadi kalau kita lihat kan posisi karang putih tumbuh Pak. Iya, karang putih tumbuh, rumput-rumput juga tumbuh. Makanya sebenarnya kalau daerah pasir sebenarnya kalau saya itu untuk ren-ren dulu ya, dibuat ren, kasih ternak misalnya untuk sapi itu apa, otomatis nanti dalam beberapa tahun ke depan akan subur dengan sendirinya gitu, dengan tubuh rumput, dengan kotoran sapi tadi gitu ya. Jadi kita nggak usah repot mengolah, nanti misalnya dalam 1 hektar kita berikan sapi 5 sampai berapa ekor di situ dengan sistem ren gitu ya. Jadi nanti rumput kan tumbuh, dia makan rumput ya. Nanti kotoran itu kotoran sapi itu bisa menjadi pupuk, nah akhirnya tanah itu akan menjadi subur dengan sendirinya kan gitu. Iya. Rantai itu masih bisa, iya masih bisa. Hanya belum ada yang mencoba kan gitu. Nah, dan iya. Dinas Pertanian iya. ini kayaknya yang mesti yang contoh dulu. Kita sebenarnya sudah pasti banyak kan yang mencoba, tapi tidak maksudnya tidak intens. Iya, tidak intens. Cukup lepas ya. Karena rata-rata kayak di Kalampangan itu kalau sudah ini ada rumah sebelahnya dilepas sapi, rata-rata sudah subur otomatis kan gitu. Itu. Bisa menghasilkan
menghasilkan gitu. Kemudian Pak, harapan Bapak dan juga teman-teman ketika kita melihat SDM kita ini Pak, mereka bilang jarang ada tuh yang mau jadi petani, kemudian roket panas, panas Pak, terus hasilnya ini lama Pak, nggak langsung sadek-sanyet, harus ada proses yang panjang. Nah, ke depan apa keinginan teman-teman ini sehingga bisa yang namanya merangkul anak-anak muda ini supaya mau Pak jadi petani, peternak, nelayan dalam tanda kutip yang bersih. Kayak di luar negeri lah, ambil kita Cina atau manalah daerah-daerah yang anak mudanya juga bergerak kemudian mereka menjadi penghasil yang luar biasa. Guru aja bisa dirubah Pak jadi petani. Mereka tidak mengalami pengorbanan itu Pak. Somalia dulu yang negara miskin, kita lihat di media massa mereka biasa pertaniannya. Nah, seperti apa Pak? Ngayal kan? Memang kita perlu menghayal ke depan, mimpi itu kita perlu. Jadi kita kan ada namanya petani milenial tadi pelatih petani milenial itu. Jadi semuanya serba mekanisasi dan semua pakai teknologi. Jadi kemarin ada itu di Hiu Putih. Ya, di situ ada nursery ya untuk cabai itu ya. Jadi sempat saya berkunjung ya, itu sebagai mungkin nanti di situ menjadi pionir di situ ya. Jadi semuanya sudah teknologi. Jadi di situ ada model seperti greenhouse itu ya. Sebagai greenhouse itu alat-alat sudah lengkap semuanya. Sudah mekanik semuanya itu. Jadi modal listrik aja. Nah, sama remote ya. Jadi kalau musim panas menyirami cukup dengan remote sudah airnya sudah turun semuanya menyirami gitu kan, gitu modelnya itu. Nah terus nanti perlu udara ada untuk mengatur suhu kelembapan sudah ada semuanya. Nah sebenarnya itu yang diinginkan petani milenial gitu. Jadi dengan teknologi ya, satu orang itu bisa sudah menjalankan beberapa kegiatan gitu ya. Jadi dari paling dengan menanam, kalau dulu menanam harus polybag, itu cukup dalam cetakan itu ya. Begitu cetak satu kotak itu sudah bisa sampai 30 biji, tidak satu polybag satu. Nah itu salah satunya yang memang perlu kita contoh lagi. Nah, dan tahun ini juga kemarin ada salah satu kita si Andre. Jadi kemarin ada kita mau ikut lomba petani milenial tingkat nasional dan kemarin lolos. Itu ada satu dia sebagai petani jeruk ya. Jadi membuat hasil lemonnya kemarin. Jadi itu bagus tuh. Itu salah satu mahasiswa Unpar ya dari pertanian, dia kan mencoba ya. Jadi sudah dari buah lemon tadi dia membuat merah sendiri. Jadi sudah dijual. Jadi kita kemarin waktu ada kegiatan tanam bersama kemarin, gerakan tanam bersama kemarin, ya kami promosikan di sana luar biasa, banyak peminatnya itu. Dan ini sudah masuk dalam SK untuk lomba tingkat nasional. Mudah-mudahan dia berhasil itu. Itu nanti kalau berhasil itu salah satu contoh loh. Ini masih bujang, masih muda, mahasiswa ternyata sudah pengusaha. Ya itu. Jadi kalau kita mindsetnya itu sudah usaha pasti luar biasa. Kalau itu. Teman-teman dari dinas sendiri Pak masuk ke kampus-kampus gitu, atau masuk ke sekolah-sekolah, berbagi ilmu supaya mereka juga. Justru kita banyak kerjasama dengan universitas ya, seperti nanti yang ada pertanian ya, kita kerjasama dengan Universitas Palangkaraya, terus Universitas Kristen juga, UKPR, Universitas Kristen Unkrip Palangkaraya. Jadi kita sudah ada kerjasama di sana dalam hal magang, praktek ya. Jadi seperti dari Unkrip maupun Unpar sering kita menyediakan untuk peternakan, fakultas peternakan sering di rumah potong hewan sana. Tapi nanti hasilnya tidak seperti yang Bapak katakan di awal. Iya tadi. Sampai magang kelar. Iya betul. Jadi ternyata betul itu ya. Jadi begitu praktek ya praktek toh kan gitu. Begitu magang di sana, selesai magang ya tidak. Iya. Karena kemarin pernah ada yang magang di rumah potong hewan, dia membuat pupuk organik ya, pupuk organik dari limbah kotoran sapi yang masih berwujud rumen itu sudah bisa menjadi pupuk organik ya. Selesai magangnya sudah kan gitu. Jadi
sebenarnya hal-hal itu yang kita perlu lagi. Untuk biogas juga bagus kan gitu. Jadi hal seperti itu nanti ya kita pikirkan bersama lah, itu sebagai PR kita juga ke depannya. Teman-teman apa sih Pak yang menjadi kendala itu? Sehingga SDM kita ini satu kurang, kemudian kurang tertarik. Iya, kurang tertarik. Selain gitu. Itu tadi yang orang mengatakan itu kotor-kotor, apakah masih fokusnya pada menjadi ASN? Iya, itu salah satunya di Palangkaraya. Palangkaraya kalau kita mungkin mahasiswa ada 100 itu ya, siapa yang jadi ASN bisa 90 orang yang angkat tangan kan gitu ya. Tapi coba 100 orang siapa yang menjadi petani, nggak mungkin ada yang angkat tangan gitu. Karena apa? Masyarakat tadi inginnya kan dengan itu konstan langsung dapatkan gitu. Kalau orang iya gitu. Pengennya gitu, jadi setiap bulan gajian kan gitu. Jadi sebenarnya gitu. Padahal kalau memang pengen orang jadi sukses ya jadi pengusaha tadi kan gitu. Kalau ya sebenarnya kan karena sudah sudah diajari manajemennya kan sudah harusnya ada gitu ya. Yang penting karena tadi bahwa angan-angan ini memang jadi idolanya, sementara ini kan masih jadi PNS itu yang ASN ya, jadi idola gitu ya. Nah kita pelan-pelan juga kita bisa merubah ke sana ya, kalau jadilah pengusaha kan gitu. Jangan petani ya nanti awal, tapi lama-lama jangan pengusaha. Jadi petani pengerjaan tahun. Iya gitu, jangan petani kita yang nyari rumput, kita nyangkul ya jangan kan gitu. Jadi petani ya kita kita manajemen betul ya. Sekarang zamannya udah lain kan gitu. Kita petani yang mengerti manajemen juga. Betul. Iya. Oke. Karena kita ini sudah berada di penghujung Pak, di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kira-kira untuk teman-teman melakukan namanya pengendalian harga, pengawasan, kemudian mau menjamin rantai pasok itu sampai, kemudian transport itu tidak mahal ke Kota Palangkaraya seperti apa? Dan juga peluang-peluang bisnisnya Pak Ipan. Ini ya para pemirsa semua yang budiman ya, jadi sebagai statement kita bahwa itu salah satunya program bukan pemerintah ya, pemerintah pusat itu ada satu kan pengendalian inflasi, itu sudah pemerintah pusat. Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan ya, salah satunya kita harus mempunyai peluang dan upaya ya. Upaya-upaya tadi beberapa strategi sudah kita laksanakan ya, jadi sudah kita sampaikan tadi dari hulu sampai hilir kita berupaya semuanya ya. Semuanya nanti tujuannya apa? Bagaimana menjamin keamanan pangan ya, ketersediaan pangan, stabilitas harga, semuanya bisa lancar ya dan terkendali gitu ya, jangan sampai terjadi inflasi ya gitu. Inflasi itu memang ada batasnya, jangan sampai kalau sekarang batasannya misalnya 3+1 atau 2,5+1 ya paling kita harus di bawahnya ya. Kalau terlalu bawah juga kurang bagus juga, tapi minimal kita jangan sampai melebihi ambang kan gitu ya. Jadi semuanya bisa terlaksana ya. Satunya tadi kalau kita beberapa pengendalian sudah kita laksanakan ya, termasuk beberapa kita sudah kolaborasi tadi dengan Dinas Perindakop, salah satunya tadi gerakan tanam bersama, terus sidak ya, inspeksi mendadak di pasar, itu salah satunya kita untuk memonitor harga-harga di pasar kan gitu, karena supaya jangan pasar itu seenaknya mempermainkan harga, harus kita juga intervensi ke sana gitu. Nah, habis itu bagaimana gerakan kita untuk penyediaan pangan yang murah tadi ya, salah satunya pasar penjang, pasar tani ya, gerakan pangan murah sudah kita laksanakan semuanya. Nah kalau kita ini daerah bukan penghasil gitu, konsumtif, bagaimana kita kerjasama dengan daerah penghasil, karena terus terang kita kerjasama antar daerah, yaitu antara PJ Wali Kota sudah ada bekerjasama dengan PJ Bupati Kapuas ya kemarin terkait dengan bagaimana kita melaksanakan kerjasama antar daerah, salah satunya pangan berupa beras ya, beras dan komoditas lainnya ya, dan itu tahun 2023 sudah kita lakukan ya, dan
itu dari PC sudah MUU, kita sebagai instansi teknis sudah ada kerjasama antara Dinas Pertanian Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Kapuas ya, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. Dan baru April kemarin kita juga ada kerjasama, itu sudah diawali dengan MUU antara Bu PJ Wali Kota Palangkaraya dengan Ibu PJ Bupati Pulang Pisau, dan kita lanjuti kerjasama yaitu antar Pemkab tadi, kita dengan Dinas Pertanian dengan Dinas Pertanian Pulang Pisau. Salah satunya tadi penghasil kan ini kan penghasil beras ya. Nah, kita ini kan perlu beras, makanya kita untuk menjamin distribusi kelancarannya pada salah satunya adalah menjalin kerjasama antar daerah. Peletakan batu pertama itu kan, iya, untuk mailing rice itu. Nah, itu kan di Pulang Pisau itu ya, itu nanti dengan harapan jangan sampai mungkin Pulang Pisau ini kan sebagai daerah penghasil jangan sampai keluar, harus diolah di situ. Nah, itu kita sudah ada menjalin kerjasama supaya distribusi ke Palangkaraya itu lancar dan jangan sampai terkendala kan gitu. Termasuk menjamin juga rantai pasok transportasi. Iya, transportasi ya, itu kemarin sudah dilaksanakan juga bagaimana subsidi angkut tadi kan, subsidi angkut supaya harga juga murah kan itu ya. Penggunaan dana PTT semua sudah dilaksanakan, ada 6 ya, 6 untuk dalam rangka pengendalian inflasi tadi. Sudah dilaksanakan semua untuk pemerintah Kota Palangkaraya. Ya. Seperti undang-undang mengatakan bahwa pemerintah menjamin ketahanan pangan untuk masyarakatnya, salah satu seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari pertanian. Iya, kita sudah. Iya. Jadi kami masyarakat pun tidak khawatir ketika misalnya ada harga naik, kami harus mengadu ke Dinas Pertanian. Kemudian misalnya kita mendekati Hari Raya Idul Adha ini, juga teman-teman terus bergerak untuk memantau harga sehingga range-nya itu jangan sewajar gitu harga. Ini salah satu tugas pemerintah kan itu, menjamin gitu. Jangan sampai masyarakat itu menjadi panik ya, karena nanti panik baik seperti kemarin mau lebaran nanti beras habis. Enggak, sebenarnya kita tetap aman. Jadi jangan sampai panik buying tadi. Artinya juga sampai akhir tahun ini untuk stok kita juga stok bahan pangan. Beragam itu ada beragam ya. Oke. Karena ini sudah berbicara panjang lebar dan pada kesimpulannya saya bisa ambil ketersediaan dan kecukupan pangan itu adalah salah satu kunci pembangunan yang berkelanjutan. Betul. Kalau tidak kelaparan mereka bisa bergerak, berkarya, bekerja. Terima kasih Pak, karena kita sudah berada di penghujung. Saya terima kasih kesempatan yang malam hari ini sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya dengan Bapak Sugianto SPT MSI. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.